terjadi pembulian terhadap satu orang anggota atau karyawan KPI berarti di Komisi Penyiaran Indonesia oleh karyawan-karyawan atau anggota KPI yang lain. Gue baca, ngeri banget. Gue langsung gebrak meja, kok di ada? Rumah apa di mana tuh? Di kantor. Di kantor. Kok ada kayak ginian di KPI? Sebetulnya pelecehan seksual seperti apa sih ini? Ya kalau di res korban itu pokoknya dia telanjangin, terus ya begitu deh. Terus gue pengen nanya, lo secara pribadi nih, bukan sebagai ketua KPI, lo kesel gak sama 8 orang itu? Gue kesel bro. Sekarang bisa dibilang nama KPI jelek banget bro, bener gak? Tercemar nih. Ya sedih lah. Iya. Sedih. Tapi dalam hitungan ketiga, lo tidur 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang di sebelah saya, ini saya nggak tahu ya. Ini seseorang yang bisa dibilang musuh bebuyutan Uya Kuya di TV juga bisa dibilang iya gitu kan. Karena gue kan pelaku industri TV. Ini ada ketua KPI. Musuh gue harusnya, karena KPI itu sering banget negur gue gitu. Iya. Tapi kali ini gue nggak mau bilang musuh. Ini kita personal nih, dan jarang-jarang gue ketemu sama KPI dalam informal begini. Biasanya gue datang ke KPI, duduk di ruang meeting nih. Kaku banget ya. Kaku banget. Terus saya tuh sebagai hakim, beliau kayak terdakwa. Wah pokoknya formal banget dan itu mengerikan. Tapi KPI selain gue kan. Ya, lu berani, lu sekolah P3SPS kan? Iya dulu. Luar biasa. Saya tuh demen banget sama dia nih. Walaupun sering disanksi tapi nggak berprasangka buruk ke KPI. Terus juga ikut sekolah juga. Sekolah P3SPS itu kan luar biasa sih buat gue. Intinya gini, jadi ini sekarang ketemu langsung nih ya. Nah, gantian. Biasa KPI kan negur Uya acaranya ditegur KPI. Nggak apa-apa, kalau emang gue salah gue terima. Tapi sekarang gantian gue yang mau negur lu. Nah, gimana kok bisa ditegur? Tegur halo gitu ya. Nah, sekarang lu di sini oke nih ya. Ini tayang di YouTube gue ya. Iya. Gue wawancara boleh ya? Boleh. Nah, Agung Supriyo, Ketua KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, periode tahun 2019 sampai 2022. Akan gue hipnotis. Jangan dong ya. Gue pengen tanya nih. Nanti jujur terbuka semua kan gak enak. Gimana kalau Ketua KPI gue hipnotis? Gue pengen tahu kenapa. Selama ini apa yang ditegur, alasannya apa? Terus kalau ditegur tuh ada tendensius pribadi apa enggak gitu kan? Jangan deh, jangan. Takut dihipnotis. Takutnya bukan dihipnotis, takut gue ngomong jujur. Oke, tapi lo percaya nggak sama hipnotis gue tanya? Itu rahasia deh, gue no comment deh. Oke. Ya, soalnya hipnotis itu sekarang untuk hipnotis tertentu dilarang di TV gitu. Iya, jadi kan gini, orang tidak boleh berbicara atau diinterview dalam kondisi dalam keadaan nggak sadar. Iya kan kalau dihipnotis nggak sadar, gini bro. Tapi kalau relaksasi bro, kalau gue kan punya namanya relaksasi, jadi boleh kalau relaksasi. Tetap memiliki kesadaran. Bro. Yang penting begini, tujuan dari relaksasi atau hipnotis itu digunakan untuk hal yang baik. Nah, iya. Misalnya untuk pengobatan, penyembuhan, boleh. Kalau orang curhat biar abis itu damai? Ya boleh. Kan kadang-kala tuh dihipnotis gini. Gimana hubungan seks Anda malam-malam? Wah dia luar biasa gitu. Iya. Itu kan, atau bilang wah kacau, lemah banget kan, itu kan berarti merugikan pasangannya. Tapi kan? Kalau tidak merugikan orang lain boleh dong? Nah boleh. Orang yang bersangkutan yang diomongin nggak merasa dirugikan boleh dong? Iya boleh, kayak misalnya begini, orang takut sama ular, kayaknya pernah deh tuh gue ngeliat di TV. Terus dihipnotis supaya dia berani sama ular, nah itu nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh, karena nggak menjelek-jelekan pribadi. Catat, ayo kita bikin lagi. Cuman jangan sambil tidur ya, kan tetap nggak boleh dengan sadar ya, kan ada dia dalam kondisi sadar dia bicara. Oh jadi kalau matanya kebuka boleh dong ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini jadi bukti nih. Pokoknya untuk tujuan kebaikan boleh. Konteksnya begitu, jangan sampai ya hipnosis atau hipnotis yang ditujukan untuk menjelek-jelekin orang. Oh, sorry nih, ini gue ngambil logo boleh nggak nih Pak Agung? Boleh. Umur kita di atas 40 pasti kan? Yes. Jadi gue lo aja nih, ini kan tidak dalam konteks di ruang KPI. Bener. Gue juga lebih suka gue udah banding saya, kamu, Anda. Tapi lu gak akan negur gue nih? Oh enggak lah. Kalau lu bilang gue mbak, gue tegor. Oke, ternyata ketua KPI ini juga ya, orangnya santai ya kan? Iyalah, ngapain juga, udah hidup itu jangan dibuat rumit lah. Sederhana aja gitu loh. Ya apalagi sekarang lagi gak santai KPI ya?
Iya, coba kalau orang yang serius banget duduk sebagai ketua KPI pada zaman sekarang, stres dia. Teman sendiri ngomongnya macam-macam lagi. Kenal sama gue ngomongnya macam-macam lagi. Oh, gitu? Ngomongnya di media sosial lagi. Udah gue santai aja, nikmatin aja hidup inilah. Jadi lo sekarang lagi dibully sebagai KPI lagi dibully, apalagi ketuanya berarti lo lebih dibully lagi ya sekarang? Dibeli lagi kemana-mana ketua KPI ini, ketua KPI. Wah ini ada kasus pelecehan seksual, wah, segala macam. Cuma ya nikmati aja lah. Selama kita memang nggak bersalah, kita nikmati. Iya. Kalau kita bersalah itu yang ngeri. Oke, kita tidak bersalah, kita bersalah. Nah, jadi kita ngomong nih. Iya. Sekarang kita balik lagi. KPI lagi disorot karena terjadinya kasus pembulian dan pelecehan seksual di dalam lembaga KPI. Yes. Betul. Yes. Artinya secara tidak bersalah, KPI-nya tidak bersalah. Tapi Iya. ada orang yang bersalah di dalam. Oh pasti. Iya kan? Iya. Oke. Bukan pasti, maksudnya bukan orang di orang kayak komisioner, tapi pasti ada. Pasti ada. Ya bukan gedung, bukan KPI-nya, tapi KPI-nya, ya. oknum atau orang di dalam. Yes. Nah sekarang gue tanya, sekarang lagi banyak hashtag bullying KPI, ya kan? Dalam Yes. arti kata, kita udah sama-sama tahu, mungkin biar lebih jelas lagi, kita lihat ini ada sedikit beritanya. Terjadi pembulian terhadap satu orang anggota atau karyawan KPI berarti di Yes. Komisi Penyiaran Indonesia Yes. oleh karyawan-karyawan atau anggota KPI yang lain. Yes. Oke, gue mau tanya nih, yang beredar di masyarakat awam nih adalah kan pelecehan seksual. Nah, sampai kemarin anak gue nanya nih, pelecehan seksual apa nih? Apakah ini adalah pelecehan atau cowok yang dilecehkan secara seksual dalam arti kata hubungan sesama jenis? Dia nanya nih, Iya. akhirnya gue jelasin karena yang gue tahu bukan itu. Sebetulnya Iya. pelecehan seksual seperti apa sih nih? Ya. Coba bisa dijelasin ya? Jadi ini gue jelaskan ya kepada netizen. Jadi kalau kita membaca rilis dari korban Iya. yang beredar di mana-mana, itu tertera bahwa tahun 2012 sampai 2014 sang korban ini dibully oleh teman-temannya. Oke, ini bukan pelecehan seksual sesama jenis dalam arti kata bukan. Oh bukan. Bukan kelainan seksual bukan. Bukan. Ya? Oke, nah ini Bukan. mesti diluruskan karena Iya. yang beredar tuh adalah yang orang awam ngerti Iya, itu. bukan. Iya. Jadi nggak ada tendensi gay ataupun apapun itu nggak ada. Oke, siapa yang dibully, siapa yang membuli? Ini satu kantor kan, satu kantor, satu ruangan kerja di situ. Teman-temannya tuh membuli si korban ini. Atas dasar apa? Ya itu tadi mungkin Apakah dia anak baru? Apakah dia tengil anaknya? Apa gimana maksudnya? Kan Enggak pasti ada sih, efeknya. enggak. Apakah, Ya, mungkin, apakah ya. senioritas? nah itu gue nggak tahu ya. Artinya kalau senioritas nggak, mereka satu level. Kemungkinan sih ya hubungan-hubungan yang orang kan begini ya. Ada orang yang memang kayaknya lu karisma banget deh, nggak mungkin gue bully. Ada sebaliknya orang yang memang sepertinya potensial untuk dibully kan ada ya. Kayak gue misalnya, gue potensial dibully kan. Kadang-kala, Iya, kadang-kala dibully. Nah ini ada memang orang yang seperti itu gue lihat. Dan di situ terjadi? Terjadi di situ, di kantor KPI yang lama, kan sekarang KPI yang baru. Oke, ini terjadi tahun berapa kalau tahu? 2012 sampai 2014. 2 tahun dibully? Menurut itu ya, menurut rilis korban. Oke. Jadi karena ini sudah sampai ke kepolisian kan gue nggak berani bilang terjadi atau tidak karena sudah diserahkan ke kepolisian. Selanjutnya pasti ada penelitian dari Iya, penyidikan kepolisian, ya. investigasi ini rilis korban terjadi pada 2012, 2014 dan ini rilis korban. Maka gue jelaskan ya kalau pembulian itu antar karyawan kan disebut nama-namanya kan. Nah, Berapa kalau orang yang membuli, diduga membuli? kalau di rilis korban tuh 8 orang. 8 orang membuli 8 orang membuli 1 orang. 2 tahun? Iya kan 8 orang 1 orang kan ngeri banget men. Artinya di ruangan itu kan ada orang-orang lain selain 8 orang itu, yang lain lihat juga dong? Nah itu yang sekarang kita lagi mintain keterangan, polisi juga lagi minta keterangan kepada banyak orang ya. Yang jelas kejadiannya itu sudah lama, 2012 sampai 2014. Diapain? Yang kalau dirilis korban itu Dikata-katain. dikata-katain, kemudian disuruh beli nasi, beli masuruh Disuruh-suruh kayak ospek lah, kayak ospek, ya jadi ya itu membuat
korban merasa nggak terima lah, kok gue diperlakukan seperti ini selama 2 tahun. Oke, Itu pengakuan korban di rilis itu. Itu pembulian. Nah, Pembulian. pelecehan seksualnya di mana? Nah itu tahun 2015. Oh, terjadi lagi di tahun 2015. Gue nggak mau cerita lebih detail ya, karena itu sudah ada di rilis korban, dilihat aja. Oke, ditelanjangin dan sebagainya. Ya sebagainya. Akan dirilis korban. Di rilis korban. Oke, itu 2015 terjadi lagi. Sekarang berarti korbannya masih ada di KPI? Nah jadi gini, kalau menurut gue pribadi ya, ini pandangan gue pribadi karena ini kan polisi tentunya sedang menginvestigasi. Gue nggak mau ikut campur dalam proses investigasi. Gue nggak mau tutup-tutupin ya. Udah, gue serahkan semua ke polisi. Gue serahkan semua. Oke, pertanyaannya itu terjadi 2012 sampai 2015 terakhir puncaknya. Iya. Lo sendiri masuk KPI tahun berapa gue bertanya? Gua itu jadi anggota KPI 2016. Jadi anggota 2016. Oke, oh jadi setelah kejadian itu 2016. Iya. Jadi ketua KPI 19. Oke, jadi pada saat kejadian itu lu nggak tahu? Nggak tahu. Nah, pas saat lo datang masuk ke KPI tahun 2016, kejadian itu terdengar nggak di kuping? Enggak. Jujur, tidak terdengar. Nggak dengar. Tidak dengar dari anak gua, terdengar, tidak Enggak. dengar. Nggak terdengar juga. Oke, sampai akhirnya kasus ini mencuat, mulai lo dengar tahun berapa? Ya kemarin 1 September tuh. Oke, kemarin dari media sosial apa sebelumnya udah santer di dalam ada gosip-gosip? Nggak ada sama sekali. Kita tuh blind, buta. Iya. Nggak pernah gue dengar kasus. Tiba-tiba gue terima pesan, Mas ada ini, berita ini. Iya. Gue baca tuh tanggal 3 loh. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Gue baca, ngeri banget. Gue langsung gebrak meja, gubrak. Kok Di ada? rumah apa di mana tuh? Di kantor. Di kantor. Kok ada kayak ginian di KPI? Itu jam 3 gue dengar kabar, jam 4 gue rapat. Oke. Gue kumpulin semua komisioner sama sekretariat. Ada yang komisioner itu ada yang udah dengar belum sebelumnya? Udah semua udah tahu. Di saat hari itu apa sebelumnya udah dengar? Hari itu juga. Oke, semua Baru tahu hari itu juga. Apalagi kita saling share kan di grup. Ada punya WA grup. Ini ada kejadian gini kayak gimana gitu. Udah kita rapat di jam 4. Iya. Jam 4 gue kumpulin semua komisioner plus sekretariat. Akhirnya oke, ini kita baru tahu semua, kita buat rilis. Yang pertama itu adalah kita mengecam tindakan ini. Oke. Apa yang tertulis di korban itu kita kecam. Yang kedua, kita akan melakukan investigasi internal. Meminta keterangan semua pihak, pelaku, korban, atau saksi-saksi pada masa itu. Yang ketiga, kita merehabilitasi secara psikologis korban. Oke. Mendampingi korban secara hukum. Jadi kita pro victim. Oke, pro victim Pro korban. di meeting komisioner pada Iya, hari itu ya? kita pro victim. Yang keempat, ini kita serahkan ke kepolisian. Kepolisian. Udah, 4 ini. Nah, kemudian saat itu juga setelah meeting jam 4 itu komisioner ke rumah korban mendampingi. Datang, termasuk mendampingi juga ke kepolisian untuk di BAP. Oke, jadi waktu ke kepolisian pun didampingi oleh para komisioner KPI. Satu komisioner. Satu komisioner KPI. Didampingi sampai ke kepolisian sampai BAP. Iya. Nah, kenapa? Karena kita pro terhadap korban. Pro victim. Nah, kemudian kita juga memakai asas praduga tak bersalah. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia. Karena kan yang tahu kebenarannya adalah pihak polisi. Kenapa? Karena kita waktu itu nggak ada di kejadian. Dan kita kalau kemudian ingin tahu, paling kita hanya minta keterangan dari saksi, pelaku, dan korban. Yang bisa melakukan itu adalah polisi, punya sumber daya, dia bisa memaksa orang mengaku dengan caranya. Kalau kita kan susah, bro. Iya. Kalau gua nonjokin pelaku ngaku nggak lu gitu kan, melanggar dong, gua kriminal juga. Iya pasti. Iya. Jadi ya, HAM juga. Ya kita minta keterangan dan kita serahkan kepada polisi. Nah itu dia. Yang kedua kemudian, langkah kita adalah membebas tugaskan para pelaku. Membebas tugaskan para pelaku. Iya. 8 orang ini. 8 orang itu supaya ketika diproses di kepolisian mereka dalam posisi nggak kerja, kan gitu. Jadi nggak memberatkan polisi. Udah lu dibebas tugaskan silakan. Nanti lu semua ke polisi, polisilah yang melakukan penyidikan. 8 orang ini di divisi mana sih? Dulu di Visdat 2012 sampai visual data. Artinya ngapain? Editing. Jadi gini. Apa tuh visual data? Ada tim pemantauan, ada visual data. Pemantauan kan untuk lihat yang program TV yang melanggar betul. atau apa segala macam. Jadi misalnya lu ya program lu nih, lu hipnotis orang tidur terus ngomong, aduh dia loyo, gue sanksi dong. Itu ngomong itu adalah dari pemantauan. Pemantauan terus dilihat menit
jam 8 sampai jam 8:10 dikirim ke visual data kemudian yang ngerekam itu nyari 8:10 ya? Iya. Tapi dia tidak menentukan ini jam 8 jam 10 dia di capture, dikasih rekamannya, dikasih ke tim tenaga ahli untuk menentukan pasalnya berapa. Bener apa nggak sesuai? Iya, melanggar atau tidak. Jadi dia cuma visual data aja, tidak terlampau jauh memberikan sanksi. Ada sanksi, ada tim ahli kita, tim hukum kita. Nah baru kemudian habis tim hukum masuk ke meja komisioner. Oke. Apakah ini melanggar atau kemudian apakah kita ampuni TV-nya? Kita lihat dari banyak sisi. Iya, gitu. jadi kalau komisioner itu levelnya sudah bukan lagi kebijakan tapi kebijaksanaan. Oke. Bukan hanya kebijakan tapi kebijaksanaan. Melihat bahwa ini semuanya holistik. Okay. Sosial, budaya, politik, semuanya kita lihat baru kita putuskan kita berikan dia sanksi atau tidak. Itu tugas komisioner. Oke, balik lagi bagian visual data. Yes. 8 orang dibebas tugaskan. Pertanyaan gua adalah sebelum dibebas tugaskan dari komisioner atau dari ketua KPI sendiri, Bro Agung, ada nggak ketemu dengan 8 orang itu? Ngobrol, nanya, lu bener nggak yang lu perbuat ini? Gitu? Gua nggak, tapi komisioner lain ada. Itu kan Langsung. kita minta keterangan sama pihak sekretariat, kita minta keterangan. Apa Begitu. mereka bilang yes terjadi? Itu sudah masuk ke dalam koridor pemeriksaan polisi. Gue nggak mau, Oke. nggak mau apa tuh namanya mengungkapkan ini karena itu sudah kepolisian. Oke. Terus gue pengen nanya, lo secara pribadi nih, bukan sebagai ketua KPI, lo kesel gak sama 8 orang itu? Gue kesel bro. Apa yang bikin lo kesel? Apa karena jadi gara-gara mereka sekarang KPI dibully, lo sebagai ketua juga dibully? Ya itu salah satunya. Ya. Jadi kan salah satunya. Terus yang kedua, kok bisa ya bullyingnya terlalu kasar kayak gitulah. Ini gue ini juga ada perasaan begitu. Nah cuma kesini gue lihat juga mereka dibully juga pada akhirnya 8 ini oleh netizen di media sosial. Ya wajar lah. Iya. Jadi gue gara-gara KPI juga sering dibully. ya jadi intinya beginilah. Kalau orang bilang karma semua ada konsekuensinya. Setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Itu yang disebut dengan mungkin karma. Gue nggak tahu lah. Ya, lu kan sering bawa acara itu. Cuman ada konsekuensi logis dari setiap yang dilakukan. Kalau dibilang gue kesel, akhirnya gue keselnya tuh sekarang tuh complicated keselnya. Kesel kasus itu, kesel pemberitaan di media, kesel bulian netizen, kesel banget. Gue ajak, ya apa ya, gue kesel cuman kalau gue tuh harus cool ya, harus tough, harus gue, ya ini ibaratnya sebuah kapal nggak boleh oleng. Iya, lo pimpinannya. Gue pimpinannya, gue harus bersikap, udah, agarnya gue bilang kita tetap kembangkan layar, kita jalan. Intinya begitulah. Tapi tetap lo pro victim Ya ya? pro victim, sampai sekarang gue pro victim. Oke, sekarang gini, sekarang udah dalam penanganan kepolisian. Tapi yang berita hari ini keluar adalah, ada berita yang mengatakan bahwa terduga pelaku bullying di KPI justru malah ingin melaporkan balik. Itu melaporkan balik, maksudnya melaporkan balik apa nih? Akhirnya kan hari ini ada suara-suara sumbang ke KPI. Ya jadi kalau, ya jadi gini, gua itu kan nggak pernah berhubungan dengan pelaku. Iya. Ya. Kemudian gua membacanya dari media. Iya. Nggak pernah gua. Baca? Udah semalam itu bahwa mereka akan ya menggugat pelaku, menggugat korban. Ya. Karena rilis korban itu menyebut nama mereka langsung, kan gitu. Iya. Gue nggak ngerti apakah dalam setiap rilis harus pakai nama atau inisial kan gitu, karena menyebut nama. Apa yang dirugikan sama? Ya jadi mereka apa yang mereka dapatkan? Dibully. Kalau gue dengar kabar ya. Wajar dong mereka dibully. Keluarga mereka juga kena bully. Yang punya jualan di warung katanya, jadi jualan online juga dibully. Padahal yang jualan berefek, berimpact ke keluarga-keluarganya. Gitu? Ya berdampak pada keluarganya. Itulah yang membuat kemudian mereka menggugat. Cuma begini, posisi KPI ya, ini kan mereka sudah dibebas tugaskan. Iya. Itu pertama. Kemudian yang kedua sekarang dalam peranan polisi. Iya. Jadi memang kita nggak bisa dalam posisi untuk apa ya? Lu nggak boleh, enggak, udah itu ya, urusan polisi karena urusan polisi, udah penyelidikan ke sana, penyelidikan ke arah pidana penyidikan, gitu ya jadi dugaan pidana, dugaan ya sekarang kan semua itu ada konsekuensinya, gue bilang. Jadi setiap tindakan kita itu mesti ada tanggung jawab, responsibility itu mesti ada. Jadi gue yakin orang ini ketika
akan menggugat balik itu sudah udah menakar konsekuensinya. Gitu. Gua ketua KPI ya, kalau ditanya komentar gua ya tadi mereka sudah bebas tugaskan, nggak ada lagi kita berinteraksi dengan mereka. Jadi itu hak mereka. Personal. Ya personal mereka dong, nggak boleh mereka membawa KPI, iya, nggak boleh. Iya. Personal. Nah, kenapa? Emang nggak bisa langsung dipecat aja, dikeluarin aja mungkin? Nah ini kan ada peraturannya bro. Iya. Pertama adalah praduga tak bersalah tadi. Maka ketika mereka dibebas tugaskan sebetulnya itu hal yang berat ya. Mereka tahulah arahnya kemana kira-kira begitu. Nah tinggal kalau pemecatan itu ada prosedurnya. Kan kita ada undang-undangnya, ada peraturannya maksudnya. Gitu. Nah itu harus ada bukti tertulis dari kepolisian bahwa mereka itu bersalah. Itu sebetulnya sih. Nah, jadi intinya itu, nah sekarang gue balik lagi sebagai ketua KPI. KPI dihujat abis, dibully abis, semua pandangan mata ke KPI. Oke. Terus tanggapan komisioner yang lain? Ya sedih lah. Iya. Sedih. Iya. Sedih. Nah sekarang ini lu juga sampai kemarin gue lihat di podcastnya Deddy Corbuzier dengan Dr. Tirta. Ketua KPI harus mundur. Gue sedih banget. Nah, lu apa tanggapan lu? Ya pertama itu haknya mereka ya, Iya. haknya Om Deddy dan Dr. Tirta ini teman-teman gue sebetulnya, haknya mereka. Ya cuma boleh dong sebagai hak gue akan bicara bahwa silakan lo, tanggapan lo apa? Kita ini lagi butuh dukungan untuk membuka masalah ini. Ya. Jadi kalau bisa apa ya, lihat lagi lah apa namanya proses yang tadi gue gambarkan gitu, bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Iya. Kita ini dalam posisi yang nothing tulus ya, artinya nggak ada beban untuk membongkar ini. Iya. Gitu. Nah, tinggal kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kan itu, nunggu aja sabar. Kecuali sudah ada proses kepolisian, gua nggak pecat misalnya, ada terbukti. Nah itu baru lu bilang gitu. Atau lu tidak membela korban gitu. Iya, atau gua nggak, apa namanya, gua nutupin. Nutupin. Wah, apa tuh namanya? Nggak bener tuh, nggak ada. Ya, pokoknya lo transparan berarti. Oh, gue transparan. Dari awal gue bilang, kita buka urusan kepolisian, kita buka, masuk aja. Dan hari pertama ini lo tahu juga lo harus Oh, udah. komisioner ya? Jam 3 kita denger, jam 4 gue meeting, rilis keluar besok, malamnya tuh kita sepakat nugasin satu orang untuk mendampingi korban. Oke, ini juga yang baru gue dengar, ternyata korban juga bikin laporan BAP didampingi komisioner. Iya, Mbak Nuning yang mendampingi. Salam ya? Iya, gue salamin, halo Mbak, bersalam dari Uya Kuya. Jangan tegur saya capek, Mbak, tegur saya mulu, yang jangan galak. Gitu. Oke, itu jadi intinya itu. Tapi lo belum menjawab pertanyaan gue nih. Lo disuruh mundur sebagai ketua KPI sama Deddy Corbuzier sama Dr. Tirta. Iya. Emang seharusnya lo harus mundur apa sebetulnya tidak terungkap dari omongan mereka lo harus mundur? Kan ya, apa pembelaan lo? Aja, gue tunggu Deddy Corbuzier ngundang gue di podcast dia. Oke. Gue tunggu Bung Supriyo versus Deddy Corbuzier. Nah, kalau gini gue, artinya waktu tahun 2012 sampai 2015 terjadi itu lo belum di KPI berarti gue ulang sekali lagi ya. Dan ketuanya pada saat itu siapa? Itu tahu? Gue nggak tahu ya. Berarti belum Julian. Belum. Mas Andri itu 2016. Iya, berarti itu zamannya Mbak Eski. Prof Yuda lah. Atau Pak. Prof Yuda sebelumnya lagi. Iya sebelumnya lagi. Pak Parianto ya. Parianto yang 2012 mungkin ya. Iya. Prof Yuda yang 2013-16. Kan kita Juli ya. Iya. Pemilihan 7, pelantikan Juli. Gue udah nomor telepon ya Parianto segala macam. Nah, coba lu telepon dia. Tapi gini ya. Iya. Komisioner yang sekarang juga sudah menghubungi mereka gitu kan. Mereka juga nggak tahu bro. Oh, mereka juga nggak tahu. Jadi kejadian itu benar-benar cuman ada di ruang lingkup 8 orang itu dan mungkin atau ada, masa nggak ada orang-orang yang lihat sih? Kalau gua baca dari rilis itu dan kemudian yang gua paham dari gua belajar psikologi, dia emang trauma. Iya, ya pastilah. Jadi takut, malu untuk kemudian ngadu. Pernah ngadu nggak sebelumnya sama pimpinan saat itu? Kalau di rilis itu ngadu sama atasan, tapi bukan kita. Kita kan komisioner. Iya. Dia paling tinggi. Oh, dia di rilisnya dia udah ngadu sama atasan. Atasannya itu ya sekretariat itu bagian itu dia. Visual data. Iya, di atas itu kan ada ASN, ada kepala divisi atau ada. Itulah ngadu ke situ.
Nah, ini yang nanti kita juga mintakan keterangan juga. Iya. Apakah yang dilakukan setelah pengaduan itu ada apa langkah-langkahnya itu yang kami sedang lakukan permintaan keterangan. Ya, polisi juga kan pasti akan minta keterangan. Intinya tuh begitu. Jadi intinya kita tuh blank bener. Iya. Blank bener. Makanya gue shock sampai gue gebrak meja. Kaget lah karena lo belum pernah dengar itu sebelumnya. Kaget, apalagi gue pas tambah gue tuh agak shock ya. Gue ngeliat, gue baca di IG di mana. KPI itu kan lembaga yang ngawasin, lembaga bermoral. Iya. Dalamnya nggak bermoral. Itu gue Nah, itu akhirnya kan orang mau nyambung-nyambungkan gitu kan. Iya. Selama ini KPI negur-negur katanya lawak suka ngebully, ada pembulian di lawak, padahal itu bercandaan. Iya. Tapi sementara yang ngebully itu justru pembuliannya lebih ke fisik, ke verbal, ke pelecehan, itu mungkin itu jadi orang kan pasti nyorotnya itu kan, bro. Iya, makanya gue sarankan ke polisi deh udah. Iya. Gue nggak mau pusing karena gue juga bukan gue yang tahu ya, biar aja polisi nanti menemukan, kan polisi punya infrastruktur, punya sumber daya, terjadi dia punya otoritas untuk memeriksa itu, menetapkan seseorang terduga jadi tersangka, itu kan polisi. Oke, langkah ketua KPI dan juga KPI atau komisioner sendiri untuk mengembalikan sekarang bisa dibilang nama KPI jelek banget, bro. Bener nggak? Tercemar nih. Nangis. Ketidakpercayaan orang terhadap KPI lagi kenceng-kencengnya nih. Yes. Langkah apa yang harus kalian lakukan? Nah, gini ya. Yang pertama nih, bro. Kita akan buat ruangan untuk konseling. Oke. Karena kita kerja semua karyawan, karena kerja 24 jam, bro. Iya, pasti mentalnya juga kena semua karyawan ya. Gini ya, nonton TV itu 24 jam, walaupun dibagi shift kan 4 orang, itu tiap hari 24 jam. Kalau gue baca studi, 3 jam kita nonton TV atau gadget ya, terus menerus, itu akan menimbulkan agresivitas, potensi agresif di diri kita. Iya. Nah, gue maunya nanti mereka harus konseling secara rutin. Iya. Itu pertama. Ya. Yang kedua, gue akan menyediakan email. Untuk? Jadi kalau mereka mungkin yang merasa diintimidasi, merasa dibully, internal di dalam yang belum, yang mungkin siapa tahu ada yang tidak terungkap atau belum malu terungkap, ya. ngungkapin ke atasannya, Iya. atau malu ngungkapin ke temannya, nanti gue sediakan email, lucu, ngomong ke kirim ke email itu, nanti gue akan investigasi langsung. Itu internal kan, bro? Internal. Kalau eksternal untuk Kira nama, kita serahkan ke polisi. Iya. Udah nanti di polisi. Kita ini udah nggak dalam posisi yang udah apa ya, nggak ngapa-ngapain lagi sekarang. Iya. Sudah ke kepolisian, taruh, tunggu hasilnya. Tapi kalau sampai ternyata amit-amit nih terjadi lagi kasus lain yang belum terungkap, lo akan transparan membuka itu, tidak ada yang ditutup-tutupi kan? Sekarang kan juga, Ya, tapi gue jamin sih nggak akan ada yang terungkap lagi. Ya, emang cuma ini aja ya. Iya. Oke. Gue jamin tuh nggak mungkin ada yang terungkap lagi. Oke. Apalagi pas zaman gue 2019 gue jadi ketua ya, karena gue keras banget bro. Iya, Gue orang tau lah, sama pelecehan, sama perendahan ya, itu gue paling strict banget, paling keras banget. Miris gak menurut lo jadi ngerasa hati lo kayak gini? Selama ini KPI negur-negur program TV yang diduga bullying, pelecehan ke arah perbuatan sesuatu yang tidak ramah terhadap anak, tiba-tiba yang negur sendiri di dalam KPI sendiri terjadi hal seperti itu yang parah banget. Itu kayak ya, nenes gak sih? Nenes kan gini ya, gue sekali lagi menerapkan asas praduga tak bersalah. Iya. Ya, asas praduga tak bersalah itu kan gue berdasarkan rilis korban. Iya. Kalau lo tanya, kalau itu terjadi, sampai terjadi, terbukti. sedih banget. Sedih banget. Jengkel banget. Iya pasti. Kesel, marah pasti gitu. Tapi bingung karena ini udah masalahnya udah ranah hukum kepolisian. Iya, udah. Sekarang gue bilang ke teman-teman sabar aja. Sabar, ini ujian buat kita. Ini ujian. Sabar, ujian. Mungkin inilah cara Tuhan gitu ya untuk ya mencuci kita menjadi lebih bersih. Iya, siapa tahu kan itu kita nggak tahu. Ya kita positifin aja. Ya kalau gue sih merasa cool aja karena itu kejadian yang sudah lama, apalagi kejadian yang dianggap dianggap ya ini kan kita asas praduga tak bersalah, belum tentu benar juga. Iya. Dianggap pelecehan itu tahun 2015. Iya. Ya cuma gua tuh sekarang tuh pro victim lah. Gua berusaha menjadi orang seperti dia lah. Iya. Gitu. Itu posisi gua sekarang. Di sisi dia.
di sisi dia nih. Iya. Gue nih di sisi dia. Gitu. Oke, jadi intinya walaupun Agung saat kejadian itu lu belum ada di KPI, lu di KPI baru 2016, tapi lu sebagai ketua PI sekarang, lu berjanji akan menyelesaikan ini secara adil dan transparan. Iya. Itu yang harus kita pegang. Iya. Itu Pegang semua netizen ya. Ya, itu yang penting. Nah, oke. Kita doakan semoga masalah ini cepat penyelidikan di kepolisian cepat selesai. Jadi juga seadil-adilnya untuk korban dan juga pelaku, ya. Kita doakan, kita lihat saja, kita kawal sama-sama. Dan sekarang gue mau nanya di luar masalah ini. Apa bro? Tetap sebagai porsi lo ketua KPI. Kasus glorifikasi Saiful Jamil yang terjadi di 2 hari ini. Ada orang yang bilang ini menutupi atau upaya pengalihan isu supaya kasus bullying di KPI, kasus pelecehan di KPI tertutupi. Tanggapan lo gimana? Saiful Jamil jangan dikasih tampil di TV dong Pak. Terus lo jawab, Saiful Jamil siapa sih, saya nggak kenal. Iya. Gimana tuh? Iya, gue nggak kenal. Iya. Lo nggak kenal, lo baru tahu gara-gara ini heboh nih. Yes. Pelaku pelecehan seksual, terutama terhadap anak, selanjutnya pantas lagi jadi public figure apa enggak? Gue pribadi ya. Iya. Nggak pantas. Nggak pantas.